Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Pada Desember 2020, varian baru virus SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19 yang disebut B117 ditemukan untuk pertama kalinya di London, Inggris. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson langsung mengumumkan pembatasan ketat di London dan bagian tenggara Inggris diikuti oleh lockdown nasional. Varian baru virus corona ini kemudian bukan hanya menjadi kekhawatiran Inggris, tetapi juga dunia karena dianggap sebagai varian yang lebih ganas dan mudah menular. Sebenarnya selain varian B117, terdapat jenis varian lainnya seperti D614G yang muncul di Australia dan India, B1351 yang muncul di Afrika Selatan, dan P1 yang muncul di Brazil pada awal Januari 2021. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Science memperkirakan bahwa varian B117 dari SARS-CoV-2 sekitar 43% hingga 90% lebih mudah menular dibandingkan varian lainnya. Varian B117 ini diperkirakan sudah ada sejak September 2020, kemudian secara cepat menjadi varian yang mendominasi penyebaran COVID-19 di Inggris. Saat ini B117 sudah terdeteksi di lebih dari 30 negara termasuk Indonesia. Sejak dahulu, virus memang bisa bermutasi, berubah, dan beradaptasi seiring waktu di dalam tubuh pasien dengan kelainan sistem imun yang masa infeksinya panjang. Tetapi ini masih berupa teori. Sejauh ini, varian B117 nampaknya tidak menyebabkan infeksi yang lebih parah atau lebih banyak kematian dibandingkan varian SARS-CoV-2 yang terdahulu. Dan karena B117 memiliki 99% protein yang sama dengan varian lama, maka vaksin dari Moderna dan Pfizer-BioNTech yang keduanya digunakan di Indonesia bisa tetap efektif untuk menangkalnya. Tetapi tampaknya B117 bersifat jauh lebih menular hingga 70% menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa. Apa yang membuat B117 lebih mudah ditularkan masih belum jelas. Tetapi, para ahli memperkirakan hal ini disebabkan oleh perubahan pada spike protein virus yang membuatnya menjadi lebih lengket di sel-sel tubuh manusia yang diinfeksinya. Yang masih belum diketahui tentang varian ini adalah masa hidupnya di permukaan benda atau apakah ia memiliki sifat-sifat fisik yang berbeda. Sebuah analisis yang masih perlu pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan di awal Januari menemukan bahwa lebih dari sepertiga pasien yang terinfeksi B117 memiliki jumlah virus yang tinggi dalam tubuhnya dibandingkan 1 dari 10 pasien yang terinfeksi varian lainnya. Faktor ini juga bisa menjadi alasan lain B117 lebih mudah menular. Masih banyak yang belum diketahui tentang varian ini. Tetapi sejauh ini tampaknya gejala-gejala yang ditimbulkannya tidak berbeda dari yang diakibatkan oleh varian terdahulu. Karena itu, pasien tidak bisa dengan pasti mengetahui apakah ia terinfeksi varian SARS-CoV-2 yang lama atau varian B117. Hanya melalui tes laboratorium hal ini bisa diketahui perbedaannya. Ini artinya masyarakat masih harus tetap waspada atas gejala-gejala umum dari COVID-19 seperti demam, menggigil, sesak nafas, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, kehilangan kemampuan mengecap atau mencium, sakit tenggorokan, hidung mampet atau meler, mual, dan muntah. Masih dibutuhkan lebih banyak penelitian untuk melihat seperti apa mekanisme biologis varian B117 agar bisa dipahami, bagaimana ia menyebar, serta bagaimana menghentikan mutasi yang menyebabkannya menjadi lebih mudah ditularkan. Tetapi hasil studi yang telah ada saat ini menunjukkan bahwa karantina yang lebih ketat dibutuhkan untuk memperlambat penyebarannya. Mengambil pengalaman dari Inggris yang bagaimana varian B117 adalah varian yang lebih mudah menular, ini artinya bisa terjadi lebih banyak kasus dalam populasi. Meningkatnya kemampuan virus corona untuk menginfeksi membutuhkan kombinasi yang lebih intensif dari implementasi vaksinasi dan langkah mitigasi untuk mengendalikan penyebaran SARS-CoV-2. Selain itu, mempersiapkan sistem pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi naiknya jumlah kasus positif juga perlu dilakukan. Meningkatnya penyebaran COVID-19 juga berarti cakupan vaksinasi harus ditingkatkan untuk mencapai tingkat pengendalian penyakit untuk melindungi masyarakat dibanding dengan varian terdahulu yang daya tularnya lebih rendah. Tetap lakukan protokol kesehatan dengan benar, menjaga jarak, memakai masker, serta menjaga kebersihan tangan untuk mencegah terturunnya COVID-19 baik virus terdahulu maupun varian mutasinya. Sekian pembahasan kali ini, silakan tulis pertanyaan atau pendapat di kolom komentar bila ada yang ingin disampaikan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.